Renungan Harian. Firman Tuhan adalah pedang roh. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani pukul 4:12. Pedang bermata dua adalah senjata penemuan yang dipakai oleh bangsa Romawi di zaman dahulu, memiliki panjang sekitar 0,75 meter, ditajamkan di kedua sisinya dengan ujung yang tajam pula. Jadi, ke arah mana saja seorang tentara Romawi mengayunkan pedangnya, dia sedang mengayunkan kematian. Siapapun yang mendekat pasti akan terluka. Dengan senjata itulah bangsa Romawi mampu menaklukkan dunia. Sebagai orang percaya kita patut berbangga karena kita juga memiliki senjata yang lebih hebat dari pedang bermata dua manapun, senjata yang dapat menghancurkan iblis dan pasukannya, sanggup menembus dunia roh dan penguasa-penguasa di udara. Ya, senjata itu adalah firman Tuhan. Alangkah dahsyatnya jika firman Tuhan itu kita perkatakan dengan iman. Firman Tuhan yang ada di mulut kitalah yang sanggup menghancurkan pekerjaan iblis. Kita dapat menahan setiap serangan iblis dengan mempercayai dan mengucapkan firman Tuhan. Iblis tidak akan berlalu dari hidup kita sebelum kita mulai mengucapkan firman Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, mulut kita suka memperkatakan apa? Gosip, kata-kata kotor dan sia-sia, kekhawatiran, ataukah firman Tuhan? Perhatikanlah, hidup yang kita jalani ini adalah tuaian dari benih perkataan yang kita lepaskan melalui mulut kita. Kita bisa tertawan dan terjerat oleh perkataan kita sendiri. Melalui perkataan sendiri, kita akan kehilangan berkat Tuhan dan menuai hal-hal buruk. Itulah sebabnya iblis berusaha menabur ketakutan, kekhawatiran, kebencian, dan sebagainya di dalam bahasa manusia dengan harapan manusia memperkatakan hal itu atau menggemakannya. Tertulis, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Amsal pukul 18:21. Yosua dan Kaleb menikmati tanah perjanjian karena keduanya memperkatakan firman. Sementara jutaan orang Israel mati di padang gurun, menuai dari perkataan mereka sendiri. Jadi kemana arah hidup kita dikendalikan oleh perkataan kita sendiri. Karena itu, berhati-hatilah. Kalahkan setiap siasat iblis dengan firman Tuhan yang adalah pedang roh, sangat dahsyat kuasanya. Renungan kedua, pada hari penyelamatan Tuhan. Tetapi kata Saul, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. 1 Samuel pukul 11:13. Situasi pada awal ketika Saul telah diurapi menjadi raja Israel tetapi masih ada kalangan yang belum menerimanya. Allah memakai cara melalui tantangan serangan bangsa Amon yang dikalahkan dengan wibawa kepemimpinan Saul. Dari peristiwa seluruh bangsa Israel menerima kehadiran Saul untuk menjadi raja atas Israel. Setelah penerimaan itu, maka ada pemikiran ekstrim untuk membunuh mereka yang sebelumnya menolak kepemimpinan Saul sebagai raja atas Israel.
Saul menghilangkan pemikiran itu dengan mengatakan bahwa tidak ada yang dibunuh di antara mereka orang Israel pada hari itu sebab Allah telah memberikan keselamatan kepada bangsa Israel. Keselamatan kepada bangsa Israel, kemenangan atas bangsa yang menekan mereka, membawa pesan persatuan dan keutuhan. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus adalah pengorbanan dan bukan menghilangkan nyawa orang. Keselamatan seharusnya melahirkan keselamatan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma pukul 3:24. Ilustrasi penulis dan tinta yang tak pernah habis. Di sebuah perpustakaan kota, hiduplah seorang penulis yang memiliki sebuah botol tinta ajaib. Tinta itu tidak akan pernah habis, sebanyak apapun ia mencelupkan penanya. Semua orang di kota itu menganggapnya sebagai orang paling beruntung karena ia bisa menulis ribuan buku tanpa perlu khawatir kekurangan bahan. Namun, ada satu masalah, karena ia tahu tintanya tak terbatas, ia menjadi sangat ceroboh. Ia menuliskan apa saja yang terlintas di pikirannya tanpa berpikir panjang. Ia menulis gosip, keluhan tentang cuaca, daftar belanjaan yang tidak penting, hingga coretan-coretan asal yang memenuhi ratusan lembar kertas setiap harinya. Ia berpikir, tidak apa-apa, besok aku masih punya tinta untuk menulis sesuatu yang hebat. Di sudut lain perpustakaan itu, ada seorang penulis tua yang hanya memiliki satu botol tinta kecil yang sudah hampir mengering. Ia tahu bahwa tintanya mungkin hanya cukup untuk beberapa halaman lagi. Karena keterbatasan itu, si penulis tua sangat berhati-hati. Sebelum mencelupkan penanya, ia akan merenung berjam-jam untuk memastikan setiap kata yang ia pilih adalah kata yang paling jujur, paling indah, dan paling bermakna. Ia tidak ingin membuang setetes pun tintanya untuk hal yang sia-sia. Setelah bertahun-tahun, perpustakaan itu penuh dengan ribuan buku milik si penulis pertama. Namun tidak ada satupun orang yang mau membacanya karena isinya hanya sampah dan kebisingan tanpa makna. Sementara itu, si penulis tua hanya menghasilkan satu buku tipis. Namun buku itu dibaca oleh seluruh dunia dan mengubah hidup banyak orang karena setiap katanya mengandung kedalaman jiwa. Banyak dari kita menjalani hidup seolah-olah kita memiliki tinta yang tak terbatas, seolah-olah waktu kita di dunia ini tidak akan pernah habis. Kita membuang-buang hari kita untuk kemarahan yang tidak perlu, untuk perdebatan sia-sia di internet, atau untuk mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak kita pedulikan, hanya karena kita merasa masih ada hari esok. Kita lupa bahwa nilai dari sesuatu sering kali ditentukan oleh keterbatasannya. Jika kita menyadari bahwa waktu kita terbatas, kita tidak akan mau membuang setetes pun energi kita untuk kebencian atau kesia-siaan. Jangan menunggu tinta hidup kita hampir kering baru mulai menuliskan sesuatu yang berarti. Hiduplah dengan kesadaran bahwa setiap detik adalah kesempatan yang tidak bisa diulang, sehingga setiap tindakan dan kata-kata kita menjadi sebuah karya yang layak untuk diingat. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90:12